Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini 19 Juli 2020. Saya nama Nurholis Syam. Saya sebagai wali kelas Anda nanti akan beberapa materi yang akan saya sampaikan, termasuk satu adalah fikih, kemudian kedua tahaji, yang ketiga pego, dan materi-materi yang lain nanti akan disampaikan oleh Bapak Guru yang lain, nanti juga akan diperkenalkan oleh anak-anak. Oke, sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, harapan Bapak Guru pada pagi hari ini anak-anak dalam kondisi sehat walafiat. Untuk itu sehat inilah mari kita pertahankan, yang sebaik-baiknya kita upayakan agar anak-anak bisa menjaganya, apalagi pada saat ini bahwa di negeri kita ada suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wabah pandemi COVID-19. Maka untuk itu harapan Bapak Guru kepada anak-anak sekalian agar bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Terutama yang pertama adalah jangan banyak bermain, cukup berada di rumah saja. Kemudian yang kedua, upayakan anak-anak memakai masker agar kita bisa terhindar dari wabah tersebut. Dan juga apabila anak-anak terlalu banyak bermain di luar, maka penyakit itu akan mudah masuk kepada anak-anak. Untuk itu mari kita jaga bersama-sama agar kita terhindar dari bahaya penyakit tersebut. Baiklah anak-anak sekalian, pertama yang akan saya sampaikan untuk materi saya adalah fikih. Fikih 2A ini menggunakan Mabadi'ul Fiqhiyah juz 1 terjemah yang akan saya sampaikan nanti, baik itu nanti tahaji maupun begonya, agar pembelajaran ini bisa ditransfer kepada anak-anak dengan mudah. Kami sebagai Bapak Guru, pendamping kalian, agar mempermudah anak-anak menerima pelajaran, kami akan mentransfer melalui beberapa metode. Khususnya metode yang paling efektif untuk anak-anak adalah untuk pelajaran fikih. Kami pasti akan menggunakan metode demonstrasi. Kemudian yang kedua, penugasan, dan bisa juga nanti akan memudah penangkapan anak-anak dalam pembelajaran, baik itu fikih, tahaji maupun bego, akan kita menggunakan sosiodrama. Untuk itu anak-anak sekalian kita persiapkan sebaik-baiknya. Salah satu contoh untuk metode penugasan, metode sosiodrama, demonstrasi, khususnya pada pelajaran fikih, itu harus yang paling efektif adalah menggunakan metode demonstrasi. Misalnya adalah kita memberikan pembelajaran tentang bagaimana caranya wudhu yang terbaik, maka dengan wudhu itulah maka kita akan mendemonstrasikan cara wudhu yang baik, mulai dari niat, kemudian membasuh muka, dan lain sebagainya. Sampai di mana kita bisa
dikatakan bahwa wudhu itu sah dan memenuhi syarat sahnya wudhu. Di samping itu ada pelajaran-pelajaran bab-bab yang lain termasuk sholat. Ketika kita akan mempelajari sholat, maka metode inilah yang paling efektif untuk kita gunakan. Bagaimana caranya takbiratul ihram yang baik, bagaimana cara mengangkat tangan, bagaimana caranya kita bersendakep, bagaimana caranya kita ruku, i'tidal, sujud, tahiyat dan lain sebagainya. Maka metode inilah yang kami gunakan agar anak-anak sekalian nanti akan lebih memahami, mengerti tentang cara-cara sholat yang benar dan sah. Baiklah anak-anak sekalian, untuk metode tahaji kami akan menggunakan juga demonstrasi, yaitu menurut tahaji itu adalah kita menggunakan huruf hijaiyah. Di situ akan ada pengelompokan, ada pengelompokan huruf yang bisa dirangkai atau digandeng, istilah pondokan digandeng, dan kemudian pengelompokan yang lain ada huruf yang tidak mau digandeng sama sekali. Di situ nanti anak-anak akan saya ajak untuk bermain peran. Siapakah yang menjadi huruf ja, misalkan, siapakah yang akan menjadi contoh huruf sa, sya, so, dan lain sebagainya. Disitulah keefektifan nanti kita pembelajaran memakai metode tersebut. Kemudian pelajaran yang lain termasuk pego. Pego ini sangat dibutuhkan, di mana pondok-pondok pesantren mesti cara penulisannya adalah mesti memanfaatkan tulisan pego. Tulisan pego itu bagaimana? Tulisan pego itu adalah dari huruf hijaiyah. Kemudian dengan bahasa Jawa ditulis dengan huruf hijaiyah itu, kemudian sesuai dengan bunyi-bunyi kaidah yang ada, yang sudah ditetapkan di Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum. Maka dengan sedikit demi sedikit mudah-mudahan untuk memulai nanti anak-anak ketika akan diberikan suatu pembelajaran kitab, tentunya akan memberikan maknani, istilahnya pesantren maknani, maka maknani itu mesti memakai huruf pego Arab. Untuk itu kami berharap kepada anak-anak bahwa anak-anak bertujuan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum ini akan dikenalkan dengan beberapa kitab, dan akan oleh Bapak Guru, para masyayikh akan memperkenalkan beberapa kitab, dan untuk memperkenalkan kitab itu yaitu dengan maknani memakai huruf pego. Untuk itu dari awal ini pembelajaran pego di kelas 2 ini mudah-mudahan anak-anak dengan memakai metode cara pembelajaran efektif dan gampang dilakukan dan dilaksanakan oleh anak-anak, mudah-mudahan untuk selanjutnya untuk bermanfaat untuk mengkaji kitab-kitab yang membutuhkan makna dengan tulisan pego. Baiklah anak-anak sekalian, untuk selanjutnya adalah akan saya perkenalkan beberapa guru yang mengajar di kelas 2A, yaitu yang pertama adalah guru Al-Quran. Al-Quran di sini adalah tim pengajar dari Yambu'a. Tim pengajar dari Yambu'a inilah akan menggembleng anak-anak bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah makharijul huruf yang tepat. Kemudian ada bahasa Arab. Bahasa Arab ini memakai Al-Lughah Arabiyah juz 1 yang akan gurunya adalah bernama Ustadz Luqmanul Hakim. Kemudian ada Tauhid di kelas 2A ini memakai, Masya Allah, di kelas 2 ini memakai bukan Jawahirul Kalamiyah, Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini yang di kelas 2A adalah pokok daripada pembelajaran anak-anak pengenalan Aqaid 50, termasuk mulai dari sifat wajib Allah yang ada 20, sifat
mukhal bagi Allah yang ada 20, sifat jaiz Allah yang ada 1, sifat wajib Rasul yang ada 4, sifat mukhal Rasul yang ada 4, dan jaiz Rasul ada 1, yang semuanya adalah 50. Inilah yang dikatakan aqaid 50 yang sebagai dasar pembelajaran tauhid nanti, yaitu diperkenalkan di kelas 2A ini melalui kitab yang namanya Aqidatul Awam. Dan untuk selanjutnya adalah ada yang namanya diajarkan juga pelajaran umum, ada di situ ada tematik juga. Dan selanjutnya nanti akan saya kenalkan juga para pengajar yang ada di kelas 2 dan selanjutnya. Untuk itu kiranya sampai di sini dulu perkenalan sebagai awal pada hari ini, dan mudah-mudahan pesan saya terakhir, mudah-mudahan anak-anak sekalian selalu menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa selalu meningkatkan ibadah, taat kepada orang tua, dan selalu mendoakannya agar senantiasa orang tua kita mendapatkan suatu jalan keluar dari segala kesulitan. Untuk itu mari kita tutup dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai di sini anak-anakku sekalian, selamat berpisah, ketemu kembali pada hari-hari mendatang. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.